Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya saya janjikan, yakni pemasangan wireless remote pada sepeda motor. Kali ini saya fungsikan untuk membuka jok sepeda motor. Nah, seperti ini contohnya. Baik, mari kita simak videonya baik-baik. Baik, alat pendukungnya yaitu seperti central lock, yang dimana fungsinya agar bisa membuka jok. Nah, dengan bantuan kabel ini menggunakan kabel kopling ya, bisa juga untuk kabel rem sepeda untuk menarik tuas pada jok sepeda motor ya. Nah, kabel secukupnya, dan yang terpenting yaitu adalah wireless remote itu sendiri. Nah, seperti ini yang sudah saya review tadi siang. Seperti ini alatnya. Mungkin tadi siang sudah sedikit ada gambaran, tinggal kita pasangkan. Nah, untuk terminalnya nanti akan dihubungkan dengan kabel, yang dimana kabelnya itu akan disambungkan ke arus 12 volt atau ke aki sepeda motor ya. Nah, pada fungsi ini dari positif aki itu akan digabungkan ke COM ya. Baik, langsung saja saya kupas terlebih dahulu kabel yang saya akan jumper. Secukupnya saja, jangan terlalu panjang. Ya, hanya membutuhkan sekitar 5-6 cm saja kabelnya, agar bisa menjangkau atau menjumper ke bagian COM. Nah, dimana terminal yang COM ini nantinya akan dijumper dengan kabel positif dari arus aki ya. Ya, kita kendorkan terlebih dahulu bautnya agar bisa memasukkan ujung kabelnya. Nah, kita masukkan dan kita kencangkan kembali. Ingat ya, instalasi ini cukup mudah, hanya perlu menggunakan kabel dengan obeng, tidak perlu solder menyolder. Nah, untuk penjamperan dari COM ke arus positif ini nantinya akan saya sambungkan ke kunci keluaran kontak ya. Jadi ketika kunci dikontakkan akan bekerja alatnya ya. Begitu cara kerjanya. Ya, untuk pemasangannya kita perlu membuka behel belakang. Nah, dan lalu kita buka bodi samping. Untuk cara membukanya saya tidak perlu mempraktekannya karena mungkin kalian juga sudah paham. A few moments later. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah memasangkan central locknya dengan menggunakan kabel sling ya, untuk menjangkau atau untuk menarik tuas pada jok sepeda motornya. Pasangkan dengan kuat agar tidak lepas ketika kita gunakan. Nah, di sini saya sudah menyambungkannya ke tuas pembuka jok sepeda motornya. Nah, yang berada tepat di belakang di sini. Namun ketika kita tarik central locknya, maka jok pun akan terangkat secara otomatis ya.
seperti ini. Nah, untuk mengembalikan seperti semula posisinya, kita perlu menambahkan pair ya di sini agar bisa kembali seperti semula. Nah, untuk fungsi kuncinya juga di sini saya tidak menghilangkan ya, tetap bisa menggunakan kunci. Nanti ketika emergency atau urgent nanti bisa digunakan menggunakan kunci juga. Nah, ini kabelnya saya sudah sambungkan sekuat-kuatnya ya agar tidak lepas. Nah, nantinya kabel yang warna hijau dan biru ini akan difungsikan atau akan disambungkan ke remote wireless ya, ke receivernya. Oke, dan lalu kita tambahkan kembali kabel untuk menyambungkan ke kunci keluaran kontak. Jadi ketika kunci kontak dihidupkan, alatnya akan berfungsi ya, jadi tidak standby saat motor mati, tidak standby ya. Saat motor mati alat pun mati, agar menghemat aki juga. Di sini kunci keluaran kontaknya berwarna merah bergaris hitam. Nah, bisa dilihat yang merah bergaris hitam ya, itu kunci keluaran kontaknya. Nah, di sini kita sambungkan untuk jalur positif. Adapun pemasangannya cukup mudah ya. Di sini terdiri dari dua kabel, yaitu jenis warna hijau dan warna biru yang dari central locknya. Nah, di sini saya akan memasangkan terlebih dahulu kabel yang dari kunci kontak ke jalur positif yang berada di wireless remote receivernya. Nah, di sini nanti akan saya jumper atau akan saya gabungkan kabelnya dengan kabel yang tadi saya sudah pasang di sini yang mengarah ke COM. Nah, di sini sudah terpasang, tinggal kita masukkan atau kita gabungkan dengan kabel positif dari kunci kontaknya. Kita gabungkan, lalu kita masukkan ke jalur positif ya. Baik, tinggal kita satukan. Terlebih dahulu kita kendorkan dahulu bautnya menggunakan obeng. Dan kita langsung masukkan saja seperti ini. Ingat ya, hanya kunci kontak ya yang masuk, jangan salah memasangkan. Untuk negatifnya tetap di jalur negatif ya. Kencangkan kembali bautnya yang kuat agar tidak lepas. Nah, setelah itu, setelah pemasangan ini selesai, nah yang ini yang dari COM ke positif di jumper agar mendapatkan arus 12 volt ya ketika kunci kontak dihidupkan. Nah, demikian juga kabel yang berwarna biru ini yang arus negatif kita satukan dengan kabel ke aki negatifnya ya, ke jalur negatif aki. Nah, kita sambungkan ke wireless remote. Nah, jalurnya yang itu sebelahan dengan jalur positif tadi ya. Di sini yang hijau ini jalur positif ya dari central locknya.
yang mana akan disambungkan ke NO atau normally open ya, yang berada di sebelah jalur COM. Kita sambungkan terlebih dahulu. Nah, di sebelah sini, di sebelahnya jalur COM, ini COM, yang sebelah sini NO. Nah, yang sebelah NO kita kendorkan. Lalu kita masukkan kabelnya. Jangan sampai beradu antara kabel NO dengan COM ya. Nanti akan menyebabkan korsleting. Kita kencangkan. Ketika kunci kontak dihidupkan, nanti akan memfungsikan atau menghidupkan sebuah central lock yang kita pasang kabelnya melalui jalur NO. Nah, sementara kabel yang berwarna biru yang dari central locknya itu yang sudah saya sambungkan dengan jalur negatif aki, saya sambungkan ke jalur negatif wireless remote. Seperti biasa, kita kendorkan terlebih dahulu. Kita masukkan kabelnya. Ingat ya, jangan sampai beradu kabel antara positif dengan jalur negatifnya, karena akan menyebabkan korsleting. Pemasangannya cukup mudah dan simple, hanya membutuhkan sebuah kabel. Nah, setelah terpasang, langsung saja nanti kita akan mencobanya. Ya, perlu diingat kembali, untuk menghidupkan wireless ini membutuhkan arus negatif dari aki dan arus positif dari aki ya, arus 12 volt, yang dimana arus positifnya itu saya sudah masukkan ke kunci keluaran kontak yang berwarna merah bergaris hitam. Ya, di sini ya, jangan sampai salah menyambungkan, karena ada dua jenis kabel, yang kunci keluaran dan kunci masuk kontak. Nah, rangkaian sudah selesai. Saatnya kita praktekkan atau kita uji coba terlebih dahulu apakah alatnya berfungsi. Saya akan coba mengkontakkan. Nah, sudah saya kontakkan dan sudah menyala ya. Tinggal menunggu perintah dari remote-nya. Saya coba tekan tombol remote-nya. Ini sudah berhasil ya. Dan kunci kontak pun masih bisa membukanya karena hanya diparalelkan saja. Jadi tetap bisa menggunakan kunci untuk membuka joknya ya. Nah, untuk merapikannya kita hanya cukup mengisolasikan saja kabel-kabel sambungannya agar tidak terjadi korsleting.
menghindari terkena cipratan air atau tersiram air ketika mencucinya, kita bungkus saja dengan boxnya. Sebagai informasi tambahan, alat ini juga bisa berfungsi untuk pengaman sepeda motor Anda ya, untuk pengganti saklar ya, bisa difungsikan anti maling. Alatnya mungil namun banyak manfaat dan fungsinya ya, seperti ini. Tinggal kita masukkan saja ke boxnya. Terlihat rapi bukan? Nah, setelah itu kita isolasi pinggir-pinggirannya agar tidak ada air yang masuk. Kita taruh di tempat yang kering atau tidak berdekatan dengan karbu atau sasis motor ya, di sini saja di dekat central locknya. Ya, saya sudah pasangkan kembali bodi motor dan behalnya. Langsung saja saya hidupkan dan lalu saya coba. Ya, ternyata berhasil ya kawan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.